kasih kabar kasih sayang membawakan lagu ini dengan berdua. Memang dari tahun lalu saya sudah punya keinginan untuk mengeluarkan lagu religi, dan kebetulan memang kodorunya kita punya sinetron kemarin yang berjudul Bercinta Dengan Allah. Terus lagu yang sudah saya jadiin secara progres mungkin sekitar 3/4 lah ya, sudah 3/4 hasilnya jadi. Lalu saya tawarkan ke TV, ternyata TV tertarik untuk menggunakan lagu ini sebagai soundtrack, dan setelah saya kulik-kulik sedikit dan akhirnya jadilah lagu ini Mencintakan Allah. Dan setelah saya tadi melihat hasilnya, ternyata lagu ini benar-benar menurut saya benar-benar nyatu, benar-benar bersinergi dengan adegan-adegan yang ada di sinetron ini. Syukurnya begitu. Tapi gimana sih rasanya main sinetron bareng istri? Nah, bukan hal baru sih, cuma kali ini terasa lebih seru karena memang kita benar-benar memainkan karakter yang belum pernah kita mainkan sebelumnya. Baik Lesti sebagai karakter yang dimainkan dan saya sebagai karakter yang saya mainkan. Tapi arti fans bagi Rizky Bilar itu apa sih? Banyak banget kan? Iya, bagi saya kalau boleh jujur, fans itu bisa dibilang sebagai keluarga kedua dan sekaligus aset penting ya, dalam artian bagaimanapun karya-karya yang kita keluarkan, bagaimanapun usaha-usaha bisnis yang kita jalankan, itu tanpa adanya fans yang mensupport ya tentu tidak akan berjalan optimal ya. Makanya saya bersyukur banget kalau dibilang Lesti Bilar ini asetnya apa sih? Aset terbesar kita itu sebetulnya bukan aset tangible ya. Tangible aset itu ada aset yang terlihat, tapi aset yang paling besar yang kita miliki saat ini adalah intangible aset, yaitu aset yang tidak terlihat ya, dalam bentuk fans, dalam bentuk doa-doa dari orang sekitar, dalam bentuk sosial media yang kita punya. Bang, pemilihan video di Gurun Pasir itu apa gimana? Itu emang dari Bang atau gimana? Iya, itu memang saya konsepin sendiri, tapi memang itu agak terkesan otodidak ya, agak terkesan spontan. Saya menyiapkan itu hanya H-1. Jadi kita sebelumnya itu umroh, diajakin oleh Hanania, terus abis umroh saya memang udah persiapkan kamera, cuma benar-benar ya udah kita coba ambil footage saja. Setelah selesai umroh saya ambil footage mana yang bagus, tapi memang kita fokusin umroh dulu. Setelah umroh kita memang ada waktu kosong, kita sempatin untuk ada spot-spot bagus nih, kita ambil frame by frame. Ternyata begitu diedit hasilnya ya saya sih cukup puas ya. Penonton juga banyak yang memberikan respon positif, tapi memang kalau ada kurang-kurang ya saya mohon maaf ya, karena memang setiap karya itu tidak bisa selalu sempurna, tidak bisa selalu menyenangkan banyak orang. Nggak nyangka lagunya sepiran. Jadi juga nggak nyangka lagunya. Iya, alhamdulillah itu istri saya itu sebetulnya saya mau ngasih lagunya ke orang cuma istri saya minta, Kak itu aku mau dong lagunya, dan ya akhirnya memang karena apa ya, karena memang niatnya untuk Lesti ya, akhirnya memang Lesti juga yang memiliki lagu itu. Saya sih senang banget. Saya dulu selalu bermimpi punya lagu yang punya makna tersirat, punya makna yang bisa yang bisa setiap orang itu punya perspektif masing-masing dalam menilai lagu ini gitu kan. Dan ini terjadi di mana apa yang saya tulis, apa yang saya pikirkan, yang saya tuangkan lewat lagu ini, setiap orang punya tafsirannya sendiri-sendiri terhadap lagu ini. Dan nanti cara menghadapi kemarin udah klarifikasi gitu gimana skill juga nih di transferan gitu. Izin Bang Bi, maaf. Iya sebetulnya itu kan hanya bentuk bentuk Fitnah begini. selama ini kan orang banyak yang termakan ya sama goreng media, dan saya dulu saya memang tidak pernah speak up karena saya merasa ini ya udahlah, ini hanya hal kecil. Tapi lama kelamaan saya melihat
sayang gitu, sayang apalagi mau bulan puasa, sayang ketika ada isu liar, isu yang belum pasti yang akhirnya menjadi fitnah. Makanya saya mencoba untuk ya udah ini gue liatin ke lo bahwa tiap bulan itu gue selalu ngasih untuk istri kok, tiap bulan itu gue selalu memenuhi kebutuhan istri kok. Jadi ya gue berharap dengan ini orang-orang bisa lebih mengkontrol lah bahwa apa yang tidak kalian lihat belum tentu seperti itu kejadiannya, belum tentu seperti itu kenyataannya, karena yang hanya kita lihat di sosial media itu hanya segelintir dari apa yang kita ketahui terhadap orang tersebut. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya orang lebih menjaga ketikannya, orang bisa lebih menjaga pemikirannya untuk sehingga tidak menimbulkan fitnah. Sayang soalnya apalagi kita bulan puasa ya, karena sesuatu yang benar aja itu bisa menjadi ghibah, dan sesuatu yang tidak benar itu bisa menjadi fitnah, lebih besar lagi dosanya. Jadi ya kemarin itu hanya bentuk untuk saya meluruskan supaya orang-orang tidak berasumsi liar gitu, bukan untuk apa-apa. Oke. Iya, karena selama ini kan saya lebih baik diam. Tudingan-tudingan yang, karena gini, menurut saya apa ya, dalam urusan rumah tangga, topik ekonomi, topik perekonomian itu termasuk hal yang paling sensitif bagi saya, apalagi jika tudingan orang itu tidak benar gitu. Karena kan kita selama ini hanya melihat tuan, enak ya misalkan mereka terlalu memegangkan satu pasangan lalu merendahkan pasangannya, kadang-kadang wah enak ya Shani ya pasti begini. Nah itu cuma asumsi, jangan sampai asumsi kalian yang kalian keluarkan pada orang tersebut lalu menyakiti orang tersebut sehingga menjadi dosa dan fitnah, menjadi dosa fitnah bagi kalian. Dan ya saya harap mudah-mudahan kedepannya bisa diminimalisir lah hal-hal seperti itu, karena saya sendiri pribadi menurut saya tidak pernah ingin mencampuri urusan orang hidup, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada orang tersebut, kita tidak pernah tahu realita yang terjadi dalam kehidupannya seperti apa. Kalau saya sih seperti itu, mudah-mudahan saya akan bisa selalu seperti itu ya, tidak meninggal orang lain. Artinya kamu akan melakukan ambil langkah satu langkah masih ada terjadi hal seperti itu lagi, Misalkan ya misalnya kayak mereka menjudge kamu seperti apa. Ya sebetulnya di satu sisi kita sebagai public figure ya ini memang menjadi resiko dari kita. Cuma perlu saya sampaikan bahwa public figure ini juga manusia gitu. Public figure ini punya perasaan, punya hati juga. Ada kalanya ketika ada tudingan yang tidak benar, ada fitnah yang tidak benar, kita juga bisa merasakan yang namanya sakit hati. Tapi kalau ditanya langkah apa yang akan saya lakukan, ya ke depan mungkin saya akan lebih banyak diemin. Tapi kadang-kadang kalau memang diperlukan saya untuk meluruskan, saya pasti akan meluruskan. Tapi kalau untuk sampai menempuh jalur hukum saya mungkin lakukan sih kayaknya sih ya saya udahlah, saya nggak udah cukup lah yang kemarin. Kalau impact-nya tidak terlalu besar sih saya tidak akan sampai sebegitunya lah. Cuma ya insya Allah mudah-mudahan netizen yang di luar sana yang masih suka menuding, memberikan tudingan terhadap artis tertentu ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar untuk saling memperbaiki diri. Terima kasih Bang. Saya Rizky Bilar, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada pemirsa dimanapun berada, dan mudah-mudahan ibadah kali ini bisa membawa keberkahan. Pemirsa yang menjalankan ibadah puasa bisa diberi kelancaran, dan saya pribadi, saya Rizky Bilar, mewakili keluarga juga ingin meminta maaf jika selama ini memiliki kesalahan kepada pemirsa, kepada teman-teman media. Mudah-mudahan kita bisa
selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Amin. Makasih Bang. Semuanya teman-teman. Makasih Bang.